wabarakatuh. Sekarang kita udah di pertemuan 3 nih. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang user flow dan sitemap. Apa sih user flow dan sitemap itu? Bisa dibaca di slide ini. User flow itu sekumpulan tugas yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan beberapa proses dan dapat diringkas menjadi sejumlah langkah penting dalam membantu pengembang memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna. User flow ini mirip seperti flowchart gitu. Tujuan user flow membantu desainer untuk menangkap apa yang akan dilakukan pengguna dan memasukkan informasi untuk mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan. Bedanya user flow sama flowchart ini, kalau user flow itu dia menggambarkan alur dari kegiatan yang dilakukan oleh si pengguna. Tapi kalau flowchart itu dia menggambarkan alur aplikasi yang ingin kita buat gitu. Jadi kalau user flow ini dia melihat informasi dari interaksi si pengguna dengan aplikasi tersebut. Nah, dituangkanlah ke sebuah bentuk gambaran. Tapi untuk simbol dan komponen-komponen user flow ini mirip seperti flowchart, sama bahkan. Nah, ini komponennya. Ada lingkaran sebagai penghubung atau konektor, ada persegi panjang sebagai proses, ada decision, ada data, dan ada inputan manual. Masing-masing komponen pasti memiliki simbol dan memiliki arti masing-masing. Digunakan sesuai dengan kebutuhan, sama kayak flowchart. Dan di user flow juga pasti ada tanda panah yang digunakan untuk flow atau alur. Alur yang menghubungkan setiap proses dari kerangka user flow. Tanpa adanya tanda panah, tidak akan terjadinya user flow. Sama aja kayak tanpa adanya tanda panah juga di flowchart tidak akan terjadinya flowchart. Karena kita nggak bakal tahu tahap satu dengan tahap selanjutnya alurnya kemana. Gitu. Jadi, tanda panah ini juga sangat dibutuhkan dalam user flow. Ini ada contoh user flow pemesanan hotel. Nah, ini tuh kegiatan yang dilakukan oleh si user dalam menggunakan aplikasi pemesanan hotel. Pertama-tama dia cari hotel, terus dia buka aplikasi. Dia buka berandanya, dia buka si beranda nih. Terus timbullah rekomendasi hotel. Akhirnya dia memesan hotel. Setelah dia memesan hotel dan dia setuju dengan hotel yang ia pilih, akan keluar form pemesanan dan dia akan mengisi form data diri. Barulah si user melakukan pembayaran. Setelah dia melakukan pembayaran, timbullah pop-up pemesanan. Nah, setelah itu timbullah pertanyaan atau timbullah kondisi di mana si user ini akan menyimpan pemesanannya atau tidak. Kalau iya, pesanan yang telah disimpan akan masuk ke menu riwayatnya. Tapi kalau ia milih tidak, berarti ia akan langsung kembali ke beranda tanpa menyimpan rekapan pemesanannya gitu. Sama kayak flowchart. Cuman ini gambaran aktivitas si pengguna terhadap aplikasi. Itu. Di sini juga ada contoh user flow dari Jack One Mobile. Bisa dilihat ada 3 kasus. Sama seperti sebelumnya. Di slide selanjutnya tuh ada sitemap dan atau struktur navigasi. Hasil dari card sorting yang sudah dilakukan di pertemuan kemarin. Kemarin kan LA dan activity-nya kan disuruh buat card sorting ya dari aplikasi yang kalian review sesuai dengan kelompok kalian. Kalian meminimalisir bagian-bagian yang tidak perlu dan tidak digunakan menurut kalian di dalam aplikasi tersebut. Nah, mengubah aplikasi tersebut menjadi lebih sederhana menurut pendapat kalian. Di sini ada contohnya. Ini menu Jack One. Ini aplikasi Jack One. Ini udah card sorting, ini udah menu-menu paling sederhananya. Diubah menjadi sitemap. Jadi di menu-menu ini kan tadi ada beranda, ada transaksi, ada informasi, ada lainnya. Di dalam beranda tuh ada apa aja sih? Itu kita panahin. Kita buat mapping, kita petakan gitu. Jadi di dalam beranda itu ada apa aja? Di dalam transaksi itu ada apa aja? Di dalam informasi itu ada apa aja? Di lainnya ada apa aja? Dan mereka saling terhubung atau tidak gitu. Itu kita harus petakan. Seperti gambar yang ada di slide ini. Bisa dilihat. Ini
ini gambaran yang diambil dari card sorting kalian, menu-menu yang diambil dari card sorting kalian petakan, kalian hubungkan, kalian tempatkan. Menu ini harusnya ada di dalam apa? Menu ini harusnya ada di dalam menu apa? Itu kalian panahin, kalian tempatkan. Pokoknya contohnya bisa dilihat di sini. Ini template editing, instruction and feedback. Udah segitu aja kalau di pertemuan 3 ini. Kita cuman ngebahas tentang user flow dan sitemap. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca-baca lagi dari awal PPT-nya. Kalau emang bingung bisa langsung ditanyakan kepada saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya, dan mohon maaf bila ada suara yang tidak diinginkan masuk ke dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.